Bahaya. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Karena selanjutnya mah hanya contoh. Jadi model hubungan negara dan platform. Bagaimana negara kemudian mengendalikan platform. Ingat nggak beberapa tahun kemarin negara memaksa supaya platform-platform itu menyerahkan data kepada pemerintah. Kalau nggak diblokir, Steam itu pernah diblokir. Ya. Masuk. Sementara karena tidak mau menyerahkan. Itu adalah salah satu contoh dari digital authoritarianisme. Jadi negara mengontrol platform sepenuhnya, walaupun itu adalah platform luar. Ya, ini yang bahaya. TikTok kan pemiliknya Cina, terus Shopee pemiliknya Singapura, ya, dan sebagainya. Lalu neoliberal platform kapitalisme platform mengontrol negara. Nah ini juga bahaya. Artinya kita tunduk pada antek asing. Iya. Contohnya kayak apa? Freeport. Ya. Freeport itu betul-betul dikendalikan oleh Amerika. Keuntungan untuk kitanya apa sih? Dulu kerjasamanya iya menguntungkan, ya, karena membuat akses ke Papua atau ke Irian Jaya waktu itu semakin terbuka karena kita belum ada teknologinya, kita baru membuka keran, ya, karena undang-undang ini baru disahkan oleh Soeharto untuk modal asing. Tapi lama-kelamaan kita malah semakin seperti dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing kita. Ini yang bahaya. Digital sosial demokrasi, negara bernegosiasi dengan platform. Nah, sekarang seperti ini. Kemarin di hari Buruh, Prabowo bilang katanya apa? Sharing ke perusahaan platform ojek online itu akan dikurangi katanya, ya, jadi 8%. Harus mau. Nah, memang harusnya seperti itu. Cuma masalahnya ini pada mau nggak platformnya? Masalahnya. Tapi kalau melihat komoditas kita sih harusnya mau ya. 8% ya cukup, lumayan sih menurut saya. Dengan banyaknya driver, dengan banyaknya tingkat efisiensi kita yang ingin serba instan, ya, itu sama-sama diuntungkan. Jadi nggak masalah. Jadi setiap model mencerminkan distribusi kekuasaan yang berbeda, ya. Masing-masing negara itu beda kebijakannya. Nah, kayak sekarang model negara mengontrol platform. Kayak Cina itu berani, mereka memblokir platform-platform mereka tuh nggak pakai Google, nggak pakai Facebook, nggak pakai Instagram, yang kayak gitu nggak. Mereka punya sendiri, ya. WeChat, Weibo, Baidu, Douyin, ya, dan lain sebagainya. Cina itu betul-betul punya otoritas terhadap platform-platform yang digunakan untuk masyarakat. Lalu platform yang mengontrol negara ini terjadi di Amerika. Ya, Amerika walaupun negara adidaya dikuasai, tapi tetap mereka itu dikuasai oleh platform-platform, terutama orang-orang seperti Zuckerberg, Jeff Bezos, ya, siapa lagi? Bill Gates, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Einstein aja kan ternyata begitu. Ya. Itu adalah salah satu dari segelintir orang yang menguasai platform, yang akhirnya menguasai negara. Nah, konteks negosiasi ini di Eropa biasanya seperti ini. Makanya di Eropa itu cenderung bahagia, cenderung damai. Karena di sana itu demokrasinya betul-betul mengedepankan dialog, ya. Nah, sedangkan Indonesia kita ini tidak menganut yang mana-mana. Kita itu hibrida sekaligus ambivalen juga. Ambivalen itu kebalikannya. Kenapa? Karena misalkan gini, kita punya infrastruktur, ya, Palakaring itu seperti ya. Kita punya pusat data nasional, tapi platformnya ujung-ujungnya malah
merger. Ya. Terus pendekatannya pakai UU ITE yang otoritarian, yang bisa menggebuk atas dasar suka tidak suka. Ya. Sebenarnya memang tidak jelas ideologi negara kita itu. Ada yang bilang ideologi kita Pancasila, ya bukan Pancasila juga. Bisa Pancasila itu bukan ideologi. Ya. Lalu kita dominasi platform asing sudah jelas, korporasi menang negosiasi selalu seperti itu. Dan kita bangga kan dengan hasil itu. Ini yang menjadi bahaya. Kalau ini mah di Amerika, ini juga soal UU ITE ya. Nah, kalian bandingkan aja ya toolkit otoritarian dengan bentuk perlawanannya seperti apa. Kira-kira lebih kuat yang mana gerakan dari dua hal ini? Ya. Pengawasan internet secara massal terjadi, shadow ban terjadi, deactivate akun, email untuk memaksa men-take down suatu konten dan sebagainya itu terjadi. Ya. Sensor konten dan platform jelas. Ya. Lalu manipulasi buzzer dan bot ini juga sampai menyerang direct message kalian, meneror kalian, mengancam kalian dan sebagainya itu juga terjadi. Hukum represif dilihatkan oleh UU ITE dan kontrol narasi publik. Nah, untuk perlawanannya ya hanya seperti ini. Hal-hal yang sangat umum. Nah, makanya waktu kemarin, ya, waktu RUU Pilkada, ya, gerakan ini terorganisir secara berhasil ya, organik dan melawan narasi buzzer pemerintah. Cuman masalahnya ini hanya di kalangan kita. Ya. Untuk masyarakat yang masyarakat miskin yang nggak ada kesadaran seperti kalian. Bahkan kalau prediksi saya melihat kondisi sekarang, ini orang bakal berperiode karena di kelas bawah ini yang muji-muji itu banyak banget. Salah satunya petani. Petani sekarang muji-muji karena katanya pasokan pupuk dan sebagainya lancar, gratis. Belum lagi penerima manfaat MBG. Yang menerima manfaat MBG mungkin nanti di tahun 2029 sudah bisa memilih. Bangsa kita terkenal dengan primordialisme. Kalau kita selalu berterima kasih karena itu dianggap jasa. Kayak ada dosen, beberapa dosen muda lah, dengan lantang bilang ke saya, terima kasih kepada Pak Jokowi karena saya diangkat PNS di era Jokowi. Itu adalah pola pikir primordialisme yang masih bertahan sampai sekarang. Saya bilang apa? Emang Jokowi ada andil apa? Dia hanya menandatangani, gitu ya. Dan menandatangani itu jadi hak kita dan kewajiban dia, bukan malah kita jadi berterima kasih. Kalau kita dibantu oleh dia, ya iya kita berterima kasih seumur hidup. Selama kita digaji dari PNS ini, kalau dibantu orang, kalau enggak ngapain? Terima kasih. Enak banget ya. Kita yang usaha, latihan SKD, SKB, wawancara, micro teaching, bikin RPS dan sebagainya. Terima kasih Jokowi, kaya menang-menang tuh, aing mau usaha mau menang bersama gitu. Nah itu adalah cara pola pikir primordialisme dan sampai sekarang masih bertahan. Seperti itu. Kayak sekarang misalkan kalian kalau lulus tahun depan sebelum
sebelum Juli lah, sebelum Juli itu ijazah kalian mungkin ditandatangan oleh Pak Dekan. Tapi apakah harus kalian berterima kasih kepada Pak Dekan? Itu usaha kalian selama itu kuliah. Pak Dekan itu hanya kewajiban untuk menandatangani ijazah kalian dengan rektor. Bukan karena mereka kalian bisa lulus, ya karena effort kalian dong, kalian bayar. Kecuali kalau kalian gratis, sok nuwun. Pendidikan juga kalian bayar, per semester bayar, kalian ke kelas juga bayar, yang minimal kalian harus makan dan sebagainya. Nggak ada ambil dari orang-orang tersebut. Ya, ini glosarium seperti biasa. Ada pertanyaan? Kayaknya ada. Soalnya kan nggak ngomong gitu. Dia cuma ngomong kalau nggak masuk. Kali belum? Belum. Kayaknya lagi sibuk. Enggak. Sampai nggak coba lah. Ya. Tadi contoh data ada contoh data emosional sama sensitif itu maksudnya apa Pak? Yang mana? Sebelumnya Pak. Oh yang ini ya. Oh, Nah itu Pak. ini Ya, emosi dan sentimen. ya analisis emosi dan sentimen. Kenapa emang? Ya maksudnya kan data yang diperoleh dari pengguna digital misalkan. Oh, Menganalisis emosi sentimennya maksudnya seperti apa gitu Pak? berdasarkan isu. Berdasarkan isu. Jadi kalian ketika membaca informasi itu, kalian merasa emosi atau tidak? Kalau dulu tuh rame di media itu ada penilaian Anda. Ada garis di bawahnya ada emoticon. Senang, biasa saja, marah, Apa ya? pakai emoticon. Nah kalau sekarang itu dengan komentar. Nah, semakin berani sekarang untuk komentar. Dari situ kelihatan sentimennya. Ya. Nah mereka tuh punya traffic, ya, punya insight biasanya dalam satu postingan. Karena saya pernah mengelola salah satu akun YouTube, ya, akun YouTube supporteran. Jadi ketahuan tuh insight-nya. Jadi dilihat berapa kali, durasi dilihatnya berapa kali, terus komentarnya udah jelas lah, komentarnya bisa dilihat kan ya. Demografinya dari mana, usia berapa dan sebagainya. Jadi data, ini kelihatan. Nah nanti terkategorisasi lagi. Nih soal isu ini, emosi nih, ya, sentimen nih. Nah sentimen ini datangnya dari kalangan mana? Bisa kelihatan gender, apalagi usia, terus dari daerah mana, provinsi mana, kota mana, dan sebagainya itu kelihatan. Karena itu tadi ada membagikan semua lokasi, ya, dan sebagainya. Ini kelihatan. Apalagi kalau kalian komentarnya di mana? Itu Instagram, ada lagi Facebook. Pokoknya yang langsung terintegrasi dengan Google. Itu udah membaca. Karena kan kalian mau komentar tuh harus login akun. Itu data kalian masuk ke situ. Kayak gitu.
Jadi dilihat di analisis ini. Makanya jangan heran ketika ada isu tentang politik yang panas, pasti isu perselingkuhan ada mulu. Seperti saya bilang, karena banyak pasarnya. Mereka analisis, oh ini yang bisa memecah opini masyarakat supaya terbelah. Fokus karena perselingkuhan. Biasanya perselingkuhan yang nggak kagok-kagok, tokoh-tokohnya. Ya. Ini bahkan pesepak bola aja kan pernah, ya. Karena dia nikah sama siapa? Dia influencer lah ya. Itu kan jadi bombastis. Siapa sih yang tidak tahu Pratama Arhan? Ya mungkin mayoritas laki-laki, terutama penyuka sepak bola, bukan penyuka laki-laki, penyuka sepak bola. Pasti tahu Pratama Arhan. Perempuan mungkin juga yang suka bola tahu, atau perempuan yang memang menganggap Pratama Arhan ini ganteng. Kayak itu jadi preferensi. Nah itu jadi data, analisis emosi dan sentimen. Untuk ya bisa macam-macam, bisa dijual, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan. Makanya yang terpenting ya, yang terpenting sebelum kalian melakukan sesuatu itu adalah yaitu tadi riset. Namun mereka ini seperti tidak riset, padahal risetnya ini. Cuman risetnya mereka itu mudah, bukan dengan seperti kalian ya, assalamualaikum, bisa ketemu dan sebagainya, bukan. Tapi dengan kesukarelaan kalian sendiri sebagai pengguna. Jadi ya mereka jauh lebih pintar daripada kita. Mereka jauh lebih cerdas daripada kita mengenai taktik ini. Karena kita seringkali abai ya soal itu. Dan permasalahannya bukan karena kalian abai pada saat menggunakan, kalian abai pada saat membuat akun. Kenapa abai saat menggunakan membuat akun? Soalnya kalian membuat akun baru, kalian baca tuh user and agreement-nya, ya, scroll terus, panjang kan? Dan biasanya kalian agree dan banyak. Di situ udah ada semuanya. Jadi kalau dibaca tuh ya bakal jelas melihat oh memang, dan kita nggak bisa menuntut mereka karena sudah ada di user and agreement. Kamu udah menyetujui. Itu yang jadi celah buat mereka menghindari tuntutan dari masyarakat. Nah, ini menarik, bagus tuh pertanyaan. Si influencer, atau tokoh-tokoh, apalagi yang terkenal, menurut kalian nih kira-kira pada punya aib nggak? Punya ya. Cuma masalahnya aib ini kan bisa dikolektifkan, bisa dikumpulkan, ya. Untuk nanti suatu waktu dibuka, atau itu jadi kartu kamu jadi influencer saya. Kalau nggak mau aib terbuka. Mau video kamu tersebar, mau perselingkuhan kamu tersebar, mau kan bisa aja. Itu secara kasar. Tapi secara halusnya, udah tunggu nanti dia terpleset atau dia apa, kita buka kartu. Siapa yang punya data kartu? Dia lewat siapa? Kira-kira siapa yang punya? Dua instansi yang punya. Satu Kominfo, satu lagi. Ada yang tahu? Ya Pak, Kominfo sudah jelas ya, karena itu kementerian kita. Satu lagi apa? Ada hanya dua instansi yang punya. Tiga. Satu lagi Badan Intelijen Negara, udah jelas.
jelas kalau begini ya sudah pasti ya. Ada satu lagi. Hah? Ada yang bisa tebak? Satu instansi lagi apa? Hah? Parcok. Partai Denjok. Serius. Polisi. Emang itu bocornya kasus perselingkuhan Rizik Syihab memang dari mana datangnya? Bantu di mobil ambulan emang itu data dari siapa? Itu. Tanya. Ini orang-orang kayak saya bukannya mendukung Anies Baswedan ya. Anies Baswedan itu udah berapa puluh kali diupayakan untuk dijebloskan ke dalam penjara. Ya. Saya tahu karena memang ini isu di lingkaran istana yang dibocorkan oleh teman saya di Bangkok berapa kali diupayakan. Tapi nggak ada celah. Nggak ada celah. Sampai akhirnya diambillah salah Menko. Ya, itu pun hanya dari kebijakan. Bisa. Ya. Terus satu persatu orang-orang itu dipreteli. Diambillah ya jadi koalisi parpolnya. Yang disandra lah, mau diajak merger lah parpolnya. Seperti itu kan salah satu praktik otoritarianisme. Orang-orang kayak Ferry Amsari, orang-orang kayak Prof. Uceng, ya, Bivitri, itu udah diincar. Cuman dari celah mana mereka kira-kira bisa diserang? Ya, kalau orangnya bersih gimana? Gitu kan? Nggak bisa memenjarakan mereka, rusak. Ya. Dibungkam pun mau seperti apa? Mereka akan mengisi. Ini jadi masalah. Ya asal mereka nggak kecelek, nggak bikin aib, ya udah. Rizik Syihab itu nggak ada aib. Aibnya ya itu. Bongkar terus lingkungan. Cek. Polisi apa ya? Polisi nggak akan mengambil. Cuma mereka udah bingung cara untuk menjatuhkan seperti apa. Sama seperti dulu Soeharto, gimana caranya menjatuhkan Gus Dur? Gak tumbang-tumbang nih orang, gak punya ayu, dicari, dibunuh, udah pasti pernah lawan NU. Ya. Mau gimana? Gak bisa. Dalam setiap martir, setiap ada korban jiwa, ya lihat aja kemarin. Maaf, bukan saya merendahkan ya. Afan Kurniawan. Siapa sih Afan Kurniawan? Kalau ada di struktur masyarakat, dia itu ada di masyarakat rentan, di masyarakat kelas bawah, betul nggak? Profesi dia ya, pekerjaan dia adalah supir ojol. Tapi lihat kemarahan masyarakat seperti apa. Itu driver ojol yang meninggal. Kebayang nggak kalau seorang dari Amsari, seorang Prof. Uceng, seorang Bivitri, atau dari Laksono yang meninggal dibunuh seperti itu, gimana reaksi masyarakat? Bisa jadi itu adalah cikal bakal dari revolusi. 98 itu penggulingan Soeharto itu tidak terjadi langsung masyarakat, mahasiswa demo ke Jakarta, nggak ada pemicunya. Itu rentetan yang paling banyak banget rentetan 98 itu rentetan kelam. Sebelumnya ada kerusuhan di Trisakti, di Tanjung Priuk dan sebagainya, ya, di hari buruh, hari pendidikan dan sebagainya, barulah pecah pada saat itu. Ya. Kalau penyiraman air keras
itu salah satu. Kalian bukan masyarakat bodoh ya, tapi sebodoh apa sih orang TNI apalagi angkatan udara? Rela nyerang aktivis tanpa pakai perlengkapan seperti layaknya aparat. Tutup kepala ya? Atau pakai identitas lain menyamar atau gimana? Kan dengan terang-terangan pakai helm aja enggak, seakan-akan tapi kalau mertua saya bilang, karena mertua saya angkatan laut ya, dia bilang dalam tentara itu ya ada namanya rantai komando. Atasan bilang A, kamu nggak bisa bilang B. Atasan nyuruh A, kamu harus mau. Mungkin hidupku sudah dijamin. Stop, kamu siram si A, kamu di penjara nanti sekian tahun. Kamu aman karena kamu akan disidang di pengadilan militer. Kamu di penjara paling sekian tahun. Saya kasih sedikit keluarga kamu berjamin. Rantai komando itu seperti ini, chain of command namanya. Chain of command. Rantai komando, bukan rantai koordinasi. Jadi ya nggak heran ya, sebodoh apa tuh dia bisa lolos tentara itu berarti nggak bodoh. Ya, aku lagi, angkatan udara, kebayang. Yang angkatan udara itu mata juga mulai minus. Konyolnya sepeda motor kira membuka semua identitasnya kan baik. Terus ketika ditanyakan apa, saya ada dendam pribadi gitu terhadap korban. Emang ada tuh yang enggak? Gimana coba? Mau dendam gimana? Kenal aja enggak? Bahkan mungkin dia tuh tahu aja enggak? Andi Yunus sudah ngapain aja? Enggak tahu. Karena itu, kali itu. Ya gimana sih ketika kalian tahu kan ya kasus Sambo kan ngikuti banget kan kasus Sambo itu kan kelihatan banget rantai komando seperti apa sih Barada siapa yang dikagumi ibu-ibu yang di penjara, Barada siapa? Lupa lagi ya, saya juga lupa. Kata ibu-ibu ganteng. Ya, itu yang menjadi salah satu eksekutornya kan. Kasus Sambo itu kan udah jelas bahwa institusi aparat itu ya rantai komando itu nggak bisa. Kau pengen aman, pengen berkarir di situ, ya nurut sama atas. Udah. Makanya berkalangan kalau aparat atau TNI punya atasannya baik, punya atasannya lulus, itu berkembang, itu pasti lulus. Kalau atasnya udah garong, susah dikontrol. Ada lagi?